Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rangga Alhim pertama dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tugas hari ini, yaitu yang tugas pertama yaitu menyebutkan sebanyak mungkin tokoh-tokoh nasional ataupun daerah yang berperan dalam menjaga keutuhan negara Republik Indonesia pada masa 1945 sampai 1965. Baik, di sini ada Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan pahlawan yang berasal dari Jogja atau biasa disebut juga sebagai Gusti Raden Mas Doro Jatun. Yang kedua ada Frans Kaiseipo yang merupakan pahlawan yang berasal dari Irian. Yang selanjutnya ada Ki Haji Asyim Asyari yang merupakan pahlawan yang berasal dari Jombang, Jawa Timur. Selanjutnya ada Jenderal TNI Gatot Subroto yang berasal dari Sumpo, Banyumas, Jawa Tengah. Yang selanjutnya ada Laksamana Madya TNI Yos Sudarso yang merupakan pahlawan yang berasal dari Salatiga, Jawa Tengah. Selanjutnya ada pahlawan Marten Inde yang berasal dari Domena, Papua. Selanjutnya ada Sultan Syarif Hashim yang berasal dari Kerajaan Siak, Riau. Baik, kita lanjutkan ke tugas yang kedua, yaitu mempresentasikan peran dan nilai perjuangan tokoh nasional ataupun daerah dalam mempertahankan keutuhan negara dan bangsa Indonesia pada tahun 1945 dan 1965. Baik, tokoh yang pertama yaitu ada Sultan Hamengkubuwono IX yang berasal dari Yogyakarta. Peran beliau yaitu salah satunya menyatakan Kesultanan Yogyakarta sebagai bagian dari Republik Indonesia dalam amanat 5 September 1945. Selanjutnya, sebelumnya Belanda menawarkan menjadi Raja Jawa jika tidak bergabung dengan Republik Indonesia. Peran beliau selanjutnya yaitu melalui serangan umum 1 Maret 1949 yang dirancangnya. Beliau berhasil membuktikan bahwa Republik Indonesia masih ada dan harus dilanjutkan ke meja perundingan. Selanjutnya yaitu Frans Kaiseipo yang merupakan pahlawan yang berasal dari Irian Barat. Nah, di sini peran beliau yang pertama yaitu mendirikan Partai Indonesia Merdeka di Biak, Papua pada 10 Mei 1946. Yang kedua, menjadi anggota delegasi pada Konferensi Malino pada Juli 1946 di Sulawesi Selatan. Beliau mengganti namanya di papan delegasinya dari Netherlands New Guinea menjadi Irian yang berarti menyatukan ikut RI dan API Netherlands. Yang selanjutnya menjadi anggota delegasi yang menentang pembentukan Negara Indonesia Timur atau NIT. Yang keempat, memimpin pemberontakan rakyat Biak pada Maret 1948 untuk melawan pemerintah Hindia Belanda. Yang selanjutnya menolak menjadi ketua delegasi mewakili Netherlands New Guinea konferensi meja bundar di Den Haag, Belanda. Yang keenam, mendirikan partai politik Irian yang menuntut penyatuan Netherlands New Guinea Papua ke dalam Republik Indonesia. Dan yang terakhir, menyatukan suara rakyat Papua dalam penentuan pendapat dan rakyat PPRA agar menyatukan Papua ke dalam Republik Indonesia. Tokoh selanjutnya ada Ki Haji Asyim Asyari. Peran beliau yaitu mengumandangkan resolusi jihad di pertemuan wakil-wakil cabang NU Jawa dan Madura di Surabaya pada 22 Oktober 1945. Resolusi jihad tersebut menegaskan bahwa hukum manusia membela tanah air adalah wajib bagi setiap muslim di Indonesia. Tak hanya itu, dalam resolusi jihad juga ditegaskan bahwa muslimin yang berada dalam radius 94 km dari pusat pertempuran wajib ikut berperang melawan Belanda. Yang selanjutnya yaitu Jenderal Gatot Subroto. Peran beliau dalam pertahanan keutuhan negara Republik Indonesia yaitu pada awal kemerdekaan beliau menjadi tentara TKR atau Tentara Keamanan Rakyat untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Saat pertemuan Ambarawa, beliau berhasil mengepung dan membuat tentara sekutu kesulitan menghadapi tentara Republik. Yang kedua, beliau juga terlibat dalam operasi militer penumpasan gerakan Kahar Muzakar pimpinan DITII Sulawesi Selatan bersama pasukan Komando Gerilya Sulawesi Selatan KGSS pada tahun 1952. Dalam operasi militer ini, beliau diberikan tugas untuk menumpas pemberontakan Kahar Muzakar karena beliau dinilai pandai dalam memasang strategi. Yang selanjutnya, beliau juga mengatasi masalah pemberontakan PRRII
Permesta yang ada di Sumatera dan Sulawesi. Yang selanjutnya Laksamana Madya TNI Yosudarso. Beliau merupakan salah satu pahlawan NKRI dan perannya dalam mempertahankan NKRI yaitu pada masa awal kemerdekaan beliau bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat Laut dan turut ambil bagian dalam mengatasi operasi militer untuk mengatasi berbagai aksi perlawanan di daerah. Pasca pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda tahun 1949, beliau menjabat sebagai komandan dan memimpin cukup banyak kapal milik Republik dari KRI Alu, KRI Gajah Mada, KRI Raja Wali, KRI Patimura hingga KRI Macan Tutul. Dan puncak karirnya terjadi ketika beliau menjabat sebagai Deputi Operasi Kepala Staf TNI Angkatan Laut KSEAL yang merupakan orang nomor 2 di Angkatan Laut Republik Indonesia. Pada tanggal 2 Januari 1962, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makassar. Yosudarso menjabat sebagai Deputi Operasi memiliki tugas cukup berat, yaitu mengadakan patroli daerah perbatasan yakni Laut Aru dengan membawa 3 kapal jenis MTB, yaitu KRI Macan Tutul, KRI Macan Kumbang, dan KRI Harimau. Selanjutnya ada tokoh Martin Inde yang berasal dari Domina Papua. Sejak tahun 1946, Martin Inde menjadi ketua Partai Indonesia Merdeka atau PIM. Ia lalu memimpin sebuah aksi protes yang didukung delegasi 12 kepala suku terhadap keinginan Belanda yang ingin memisahkan Papua dari Indonesia. Inde juga mulai terang-terangan menghimbau anggota militer yang bukan orang Belanda agar melancarkan perlawanan terhadap Belanda. Akibat aktivitas politiknya yang kian berani ini, pemerintah Belanda menangkap dan memenjarakan Inde. Pada tahun 1962, saat Martin Inde tak lagi di penjara, ia menyusun kekuatan gerilya sambil menunggu kedatangan tentara Indonesia yang akan diterjunkan ke Papua dalam rangka Operasi Trikora. Berangkat ke New York untuk memperjuangkan masuknya Papua ke wilayah Indonesia di PBB hingga akhirnya Papua atau Irian benar-benar menjadi bagian dari Republik Indonesia. Selanjutnya ada Sultan Syarif Qasim II yang dinobatkan sebagai Raja Siak Indrapura Riau pada tahun 1915 ketika berusia 21 tahun. Ia memiliki sikap bahwa kerajaan Siak berkedudukan sejajar dengan Belanda. Berbagai kebijakan yang dilakukan kerap bertentangan dengan keinginan Belanda. Ketika berita proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai ke Siak, Sultan Syarif Qasim II segera mengirim surat kepada Soekarno dan Hatta menyatakan kesetiaan dan dukungan terhadap pemerintah RI serta menyerahkan harta senilai 13 juta gulden untuk membantu perjuangan RI. Ini adalah nilai uang yang sangat besar. Tahun 2014 kini saja angka tersebut setara dengan 1,47 triliun rupiah. Kesultanan Siak pada masa itu memang dikenal sebagai kesultanan yang kaya. Tindak lanjut berikutnya yaitu Sultan Syarif Qasim II membentuk Komite Nasional Indonesia di Siak, Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan Barisan Pemuda Republik. Ia juga segera mengadakan rapat umum di istana serta mengibarkan bendera merah putih dan mengajak raja-raja di Sumatera Timur lainnya agar turut memihak kepada Republik Indonesia. Saat revolusi kemerdekaan pecah, Sultan aktif mensuplai bahan makanan untuk para laskar. Ia juga kembali menyerahkan kembali 30% harta kekayaannya berupa emas kepada Presiden Soekarno di Yogyakarta bagi kepentingan untuk perjuangan. Ketika Van Mook, Gubernur Jenderal de facto Hindia Belanda, mengangkatnya sebagai Sultan Boneka Belanda. Sultan Syarif Qasim II tentu saja menolak. Ia tetap memilih bergabung dengan pemerintah Republik Indonesia. Sekian presentasi mengenai tugas dan materi hari ini. Saya kira cukup. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.